Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Seiring dengan peningkatan permintaan nikel untuk produksi baterai mobil listrik, separuh suplai nikel dunia diprediksi akan dipenuhi oleh Indonesia. Pulau Labengki bebas dari aktivitas tambang. Meski demikian, pulau ini berseberangan dengan lokasi yang dipadati perusahaan nikel. Di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara saja, terdapat 50 perusahaan tambang nikel. Di sini, di Desa Buenaga, orang Bajau lainnya hidup dengan kondisi yang berbeda. Saya bertemu dengan nelayan Bajau bernama Lukman di Desa Buenaga. Hai, rumah-rumah, Bay. Sebelum ada tambang, Bapak mancing di depan-depan sini? Iya. Melaut di depan-depan sini? Biasa di depan sini. Tapi apa kalau begitu ya, coba melihat ya di luar. Beda tuh dengan Labengki. Kalau nelayan sih susah sekali sekarang. Kalau orang mau kerja di tambang ya bagus. Gaji sudah boleh, memuaskan gaji. Kalau seperti saya kan nelayan tuh memang susah. Desa tempat Lukman tinggal, lokasinya bersebelahan dengan perusahaan-perusahaan nikel. Warga desa kini harus beradaptasi dengan dampak aktivitas tambang. Ini banyak atau sedikit, Bu? Sedikit. Biasanya kalau dulu ini banyak, satu baskom itu teripan. Tapi ini sedikit. Cuman dapat segini? Sedikit saja. Tapi kalau dulu biar di pinggir-pinggir sini dapat banyak. 50 biji, teripan, ikan juga begitu. Sekarang sudah tidak bisa? Sekarang tidak bisa. Nanti jauh pergi. Di sisi lain, sebagian orang justru bersyukur dengan kehadiran perusahaan tambang. Kalau menurut saya, Bu, ya gimana deh, kalau masalah dampak buruk itu jelas pasti ada walaupun sedikit. Tapi ada juga dampak yang terbaik, Bu, karena misalkan nilai harga yang kemarin ini kayak biasa kadang saya itu ikan pasar tidak dibawa di Kendari, jual di sini karena nilai harga lebih tinggi di sini dibanding Kendari. Begitu biasa. Iya, karena mungkin pengaruh banyak perusahaan, banyak yang membutuhkan ikan. Anak tertua Jufri bekerja untuk perusahaan tambang di lokasi ini. Selain itu, keluarganya menerima uang kompensasi dari tambang, seperti semua kakak di Desa Buenaga. Kalau biasa kadang 1,5 juta, 1 bulan. Sebulan? Iya, kadang juga di bawah, kalau karena dari penghasilannya juga mungkin tambang. Misalkan kan perjanjian dengan perusahaan itu dia per bulan. Misalkan dalam 1 bulannya itu produksinya sedikit, berarti otomatis pemberiannya juga sedikit begitu, Bu. Di sisi lainnya, setelah kehadiran tambang, banjir lumpur kerap menerjang desa-desa di Konawe Utara. Salah satunya menerjang sekolah di sini tahun lalu. Ini adalah kondisi sekolahnya sekarang. Seperti yang dapat Anda lihat, lokasi penambangan nikel berada tidak jauh dari bangunan ini dan lokasi rumah-rumah warga. Mereka bilang mereka khawatir di saat musim hujan tiba, mereka akan mengalami bencana yang sama, yakni longsor dan banjir lumpur merah. BBC telah menghubungi beberapa perusahaan tambang nikel, namun tidak mendapat tanggapan. Sementara lumpur nikel mengalir ke laut. Di bawah air, sedimentasi nikel mengubur terumbu karang, ikan-ikan pun menghilang. Video ini diambil oleh seorang pegiat lingkungan lokal yang khawatir akan laju kerusakan akibat aktivitas tambang. Tidak cukup dengan, kami sudah beri mereka uang debu, uang kompensasi. Berapa uang kompensasi? Tetapi sekarang kamu rusak masa depannya.
Di Jakarta, saya bertanya kepada Novita yang mengampanyekan tanggung jawab industri nikel, mengapa industri ini bisa menimbulkan dampak lingkungan seperti yang saya lihat di Konawe Utara. Mostly di kita Indonesia itu sistem pertambangan kita masih sistem terbuka atau open pit. Jadi di mana tanah permukaan itu akan dikeruk bagian atasnya hingga sampai di lapisan di mana mineral itu berada. Ketika ada air coklat, misalnya di daerah pertambangan, kita bisa berasumsi bahwa ada indikasi pencemaran sebenarnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara tidak langsung bisa jadi dibawakan air hujan atau secara langsung yang mungkin sedimentasinya dari open pit tadi langsung dialirkan ke sungai gitu. Kementerian ESDM menyatakan bahwa pemerintah mengetahui masalah di lapangan. Menurut mereka, tambang nikel ilegal yang sulit dikendalikan adalah biang keladinya. Kalau hujan, nah ini kan bagaimanapun tanah itu akan tererosi oleh air dan tidak bisa dikontrol. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang legal sudah dihimbau untuk memiliki sistem penanganan air sebelum dibuang ke laut. Tapi untuk daerah-daerah di luar tambang yang tidak mempunyai sistem yang baik, tentunya pasti akan tergerus, tererosi. Pemerintah yakin perusahaan nikel legal tidak akan mengambil resiko kehilangan izin akibat lalai mengikuti aturan. Ini mereka sampai pengukurannya ada nih. Oh, ini pengukuran air dari perusahaan begitu ya, Pak ya? Yang diukur nih. Misalnya ini ya. Nah, ini kan ini bagus nih. Namun pengamat berpendapat tambang nikel legal pun memiliki andil sama besar. Satu sisi benar bahwa bisa jadi itu juga merupakan kerusakan itu bagian dari tambang ilegal, tetapi kita perlu lihat juga, kita jangan cuma mengkambing hitamkan tambang ilegal. Banyak nih PR Indonesia yang perlu dibenahi nih. Masalah penegakan hukumnya, standar emisi perlu ditekankan, kemudian juga AMDAL-nya harus benar-benar diimplementasikan dan regulasi-regulasi turunannya. Coba ini dicek dulu. Di Pulau Labengki, di seberang tambang-tambang nikel, inilah kondisi bawah laut Sulawesi Tenggara yang tidak tercemar, di mana spesies yang kadang terlupakan, kerang raksasa yang langka ini bisa ditemukan. Jenis tertentu kerang ini dapat tumbuh hingga lebih dari 1 meter. Kerang raksasa atau kima adalah spesies yang dilindungi. Lokasi mereka pun terbatas, hanya ada di Indonesia bagian tengah dan timur, dan mereka berfungsi sebagai filter air laut. Meski demikian, filter raksasa ini tidak akan mampu menyaring limbah tambang nikel. Sebuah kondisi yang Tawing, sang penyelam Bajau harap tidak sampai terjadi di perairan rumahnya.